Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu laju reaksi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu KD 3.6, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Indikator mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Ini sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, dan menjelaskan pengertian laju reaksi juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia dan KD 4.6. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia, menjelaskan peran katalis dalam reaksi kimia di laboratorium dan industri, melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi, menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Peta konsep yaitu laju reaksi. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian laju reaksi dan molaritas. Kemudian persamaan laju reaksi akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Yang pertemuan kali ini kita membahas laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, kemudian P itu tekanan, suhu atau temperatur, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama adalah luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, katalis. Kita bahas yang pertama, luas permukaan. Perhatikan gambar berikut. Ya. Bandingkan luas permukaan. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini kubus, kemudian dibelah menjadi 8 bagian ya. Kemudian ini menjadi banyak bagian. Nah itu coba kita lihat lebih luas yang mana. Apabila misalkan kubus tersebut sisinya 1 cm, kemudian dipotong menjadi 8 bagian, jadi masing-masing menjadi panjang sisinya 0,5 ya. Jadi ini kan dibagi 2 dulu, kemudian ini dibagi 4 ya, dibagi 4 sehingga panjang sisinya adalah 0,5. Kita coba hitung luas permukaannya. Luas kubus rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi ya. Yang kubus yang pertama panjang sisinya 1 cm ya. 6 kali 1 kali 1 ketemunya 6 cm persegi. Kemudian luas 8 kubus yang tadi ya, yang sudah dipotong menjadi 8 bagian ya, panjang sisinya sehingga menjadi 0,5, maka luasnya menjadi 8 kali 6 kali sisi ya. Ini luas kubusnya kalikan 8 sebanyak 8, ketemunya adalah 12 cm persegi. Jadi semakin kecil partikel atau semakin kecil ukuran zat yang bereaksi ya, maka luas permukaannya semakin besar. Jadi semakin kecil ukuran partikel maka semakin luas bidang kontak, sehingga laju reaksi semakin cepat atau semakin besar. Jadi ini tadi sudah kita bahas, semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk reaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadi reaksinya semakin bertambah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar atau semakin cepat. Kemudian yang untuk luas permukaan ini ya tidak berlaku dalam sistem homogen ya, karena tidak terdapat bidang batas antara zat-zat yang bereaksi. Persentuhan antara partikel-partikel zat yang bereaksi terjadi secara merata dalam fase cair atau gas. Oleh karena itu, dalam sistem homogen tidak ada pengaruh faktor luas permukaan terhadap laju reaksinya.
Pada reaksi heterogen atau wujudnya berbeda, luas permukaan sentuh mempengaruhi laju reaksi. Semakin kecil ukuran partikel zat padat, maka total luas permukaan sentuhan zat padat tersebut semakin besar, sehingga peluang terjadi reaksi juga semakin besar. Ya, sehingga reaksi berlangsung semakin cepat. Bisa dijelaskan seperti ini. Jadi apabila kubus atau ukurannya partikel besar, jadi luas kontaknya hanya sekian, satu ini ya, atas, bawah, samping, kanan, kiri, dan depan, belakang, hanya ini saja. Tapi apabila dipotong menjadi kecil-kecil, maka luas bidang kontaknya ya, dengan reaksi yang lain, untuk reaksi yang lain ya, kontaknya menjadi lebih besar, karena di sini depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kemudian di sini juga begitu ya. Nah, sehingga luasnya akan semakin bertambah besar, sehingga laju reaksi juga semakin cepat atau semakin besar. Yang kedua adalah konsentrasi. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar A, jalanan renggang. Kemudian gambar B, jalanan padatnya. Maka manakah yang menjadi peluang terbesar terjadi tabrakan? Tentunya yang B. Begitu juga dalam suatu reaksi kimia. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi, maka semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi semakin besar. Karena semakin besar konsentrasi, partikelnya semakin banyak, maka peluang terjadinya tabrakan atau tumbukan antar atom semakin besar, sehingga peluang untuk terjadinya reaksi semakin besar, laju reaksi juga semakin besar atau semakin cepat. Yang ketiga adalah tekanan. Pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Perhatikan gambar berikut. Sistem 1, sistem 2 ya. Yang di sini tekanannya sekian. Nah, apabila tekanannya diperbesar ya, ditekan, diperbesar sehingga menjadi sekian, maka jarak partikelnya ini akan semakin dekat. Apabila semakin dekat, ya, kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin dekat, maka semakin besar peluang terjadi reaksi. Sehingga semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar. Yang berikutnya adalah suhu. Kalian perhatikan gambar ilustrasi animasi berikut ya. Di sini ada larutan ya, ditambah dengan zat terlarut ya, zat padat 1 dan 2. Ya, perlakuannya yang satu ini dipanaskan, yang satunya tidak dipanaskan atau dibiarkan begitu saja. Kita lihat yang dipanaskan, nah maka dia akan cepat bereaksi atau cepat larut. Kenapa? Karena apabila dipanaskan, maka gerakan partikel-partikel ini atau energi kinetiknya semakin besar ya, gerakannya semakin cepat, ya, sehingga semakin mudah terjadi reaksi. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya, ini jadi suhu ditingkatkan sebesar T2, maka energi kinetik partikel bereaksi bertambah ya, atau energi geraknya bertambah, sehingga ya, gerakannya semakin cepat, sehingga mudah terjadi reaksi ya. Jadi semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 atau V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 V1, maka rumusnya adalah V2 atau laju reaksi 2 sama dengan V1 dikalikan N pangkat T2 min T1 dibagi delta T. Nah, sekarang
katalis, pengaruh katalis. Ya, kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Jadi kalau kita lari biasa, ya, tanpa katalis, ya, itu akan larinya hanya biasa saja, ya. Nah, sekarang apabila diberikan katalis, nah, ibaratnya ini anjing, ya, dikejar anjing, maka larinya akan cepat. Begitu juga fungsi katalis, yaitu untuk mempercepat terjadinya laju reaksi. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Itu adalah katalis. Katalis dibagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen ini sefase dengan zat yang dikatalisis, sedangkan heterogen tidak sefase dengan zat yang dikatalisis. Katalis homogen kita bahas tersendiri, ya, katalis yang mempunyai fase sama dengan fase bereaksi, ya. Fase atau wujudnya sama. Umumnya berfase gas atau cair. Contoh reaksinya 2CO gas, ini fasenya gas, ditambah O2, ini fasenya gas, dengan katalis NO gas, ya, bereaksi menjadi 2CO2 gas. Jadi ini fasenya sama, ya, fasenya sama dengan katalisnya. Jadi katalis homogen. Contoh yang kedua, CH3COO C2H5 Ag itu larutan, ya, ditambah dengan H2OL liquid itu cairan murni, ya. Jadi sama-sama bentuknya cair, ya. Dengan katalis H+ Ag, ya, bereaksi menjadi 2CH3COOH Ag dan C2H5OH Ag. Jadi ini sama-sama cair, ya, fasenya sama. L sama Ag itu sama-sama cair, ya. Kemudian contoh katalis heterogen, ya. Katalis heterogen itu fase yang tidak sama dengan fase bereaksi. Umumnya katalis padat dengan bereaksi gas. Contohnya pembuatan amonia dengan proses Haber menggunakan katalis Fe. Reaksinya N2 gas ditambah 3H2 gas, ya. Kemudian dengan katalis Fe, bentuknya ini padat, ya, Fe atau besi, bereaksi menjadi 2NH3 gas. Kemudian contoh yang kedua adalah pembuatan asam sulfat dengan proses kontak menggunakan katalis V2O5, ini juga bentuknya padat, ya, wujudnya padat. Reaksinya 2SO2 gas ditambah O2 gas dengan katalis V2O5, ini padat, ya, atau S solid, bereaksi menjadi 2SO3 Ag, ya. Itu contoh katalis heterogen. Cara kerja katalis kalian perhatikan, ya. Jadi katalis tadi mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan. Kalian perhatikan grafik berikutnya. Jadi ini sumbu Y-nya adalah energi, sumbu X-nya proses reaksi. Jadi ini reaktan, ya, tanpa katalis maka energi aktivasinya untuk menjadi produk atau hasil, energi aktivasinya sebesar sekian. Apabila ditambah dengan katalis maka energi aktivasinya akan turun menjadi sekian. Nah, untuk memperjelas energi aktivasi kita pelajari teori tumbukan, ya. Teori tumbukan ibaratnya adalah seorang memindahkan batu, ya. Jadi ini suatu reaktan atau bereaksi supaya menjadi produk, maka dia harus menggelindingkan bola yang melalui rintangan sebesar ini, ya. Nah, apabila bola ini didorong batu, ya, ini didorong sampai separuhnya saja, maka dia tidak akan menghasilkan produk, tetapi dia akan menggelinding kembali ke posisi semula. Jadi untuk menghasilkan produk maka dia harus mendorong sampai rintangan sekian atau sampai mencapai puncak sekian, sehingga akan menggelinding ke bawah, ini akan menjadi produk. Nah, rintangan ini, ya, sebesar sekian sampai sekian ini adalah energi aktivasi. Jadi energi minimal yang harus dipunyai suatu reaksi, ya, supaya terjadi
reaksi. Jadi energi minimal yang harus dipunyai atau dimiliki supaya terjadi reaksi. Ya, energi aktivasi lambangnya E besar A kecil ya. Energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukan menghasilkan suatu reaksi. Jadi suatu reaksi kimia itu akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Nah, itu disebut dengan tumbukan efektif. Nah, tumbukan efektif syaratnya yaitu memiliki arah tumbukan yang tepat. Yang kedua, mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi tadi ya. Mempunyai energi aktivasi yang cukup. Perhatikan gambar berikut ya, pada reaksi A 2 bentuknya gas ditambah dengan B2 gas bereaksi menjadi 2AB gas. Ya, ilustrasi berikut. Yang pertama yang A ini ya. Ini A2 dengan B2 arah tumbukannya sudah benar ya. Tetapi energinya tidak cukup, maka dia tidak terbentuk produk ya. Jadi tetap A2 B2. Ilustrasi yang kedua yang B ini ya, arah tumbukannya sudah betul dan energinya cukup ya, energi untuk terjadinya reaksi atau energi aktivasinya cukup sehingga terbentuk produk AB ya, 2AB. Kita gambarkan animasinya seperti berikut ya. Jadi tumbukan pertama tidak terjadi reaksi karena tumbukannya arahnya tidak sama ya, tidak sesuai ya. Nah, ini arahnya sudah sama dan energinya cukup, maka terbentuk reaksi ya, terbentuk produk ya, terjadi reaksi, terbentuk produk. Jadi tumbukan yang menghasilkan reaksi kita sebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan atau EA, yaitu energi aktivasi. Tadi sudah dijelaskan ya, syarat tumbukan efektif yaitu arah tepat dan energinya cukup. Hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap. Kalian perhatikan ini grafik energi ya, dan koordinat reaksi. Ini adalah reaksi endoterm, ini reaksi eksoterm. Ya, reaksi endoterm dan eksoterm sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bab 2 yaitu termokimia ya. Jadi ini pada reaksi endoterm, bereaksi ini melampaui, ini EA-nya atau energi aktivasinya sebesar sekian ya. Hasil reaksinya ini dengan delta H sekian ya. Delta H-nya positif ya, karena entalpi hasil reaksi lebih besar daripada entalpi bereaksi ya. Kebalikannya dengan reaksi eksoterm ya, ini energi aktivasinya lebih kecil ya, sekian. Nah, jadi bereaksi kemudian menghasilkan produk diperoleh delta H-nya negatif karena entalpi hasil reaksi lebih kecil daripada entalpi bereaksi. Dari yang kita sampaikan tadi ya, maka bisa disimbolkan ya, pengaruh luas permukaan atau luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi adalah makin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat ya, atau semakin besar. Kemudian makin besar konsentrasi, laju reaksi juga makin cepat. Makin besar tekanan, laju reaksi makin cepat. Makin tinggi suhu, laju reaksi makin cepat. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Teori tumbukan, suatu reaksi dapat berlangsung jika terjadi tumbukan antar molekul zat bereaksi. Tidak semua tumbukan menghasilkan produk. Tumbukan yang menghasilkan produk adalah tumbukan yang efektif.
syarat tumbukan efektif itu memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat ya. Sekarang soal ya, latihan. Ada 2 soal. Soal yang pertama, reaksi antara seng dengan asam klorida menghasilkan data sebagai berikut ya. Jadi bentuk sengnya lempeng, serbuk, lempeng, butiran, serbuk ya. Konsentrasinya ini berbeda-beda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, berdasarkan data di atas, sebutkan berturut-turut reaksi yang berlangsung paling lambat dan yang paling cepat. Ya, dari data ini reaksi yang paling lambat yang mana dan reaksi yang paling cepat yang mana ya. Kemudian soal yang nomor 2, diketahui data percobaan sebagai berikut. Ada 5 percobaan. Bentuk zatnya ini ada serbuk, butiran, bongkahan, konsentrasinya, waktu, kemudian suhu. Nah, tentukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi beserta pengaruhnya terhadap laju reaksi antara percobaan 1 terhadap 3. Sebagai contoh percobaan 1 dan 3 ya, kita jawab bersama ya. Percobaan 1 dan 3. Di sini bentuk zatnya serbuk dan bongkahan ya. Konsentrasinya sama 0,1 molar, ini 0,1 molar. Waktu reaksinya di sini 4 dan 10. Jadi yang serbuk lebih cepat ya. Suhunya sama ya, 25 derajat Celcius. Nah, berarti ini faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, itu adalah apa? Bentuk zat ya, atau luas permukaan ya. Nah, kemudian kalian jawab yang reaksi percobaan 2 terhadap 4. Percobaan 2 terhadap 4. Kemudian percobaan ini 2 dan terhadap 4 itu sama ya, bentuk zatnya sama, butiran-butiran, konsentrasinya berbeda ya, sehingga waktunya juga berbeda. Ini waktunya sama. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi apa? Ini ya, bisa diketahui. Kemudian 3 terhadap 4 ya, 3 terhadap 4 ini bentuk zatnya beda, konsentrasinya beda ya, suhunya sama. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi bisa ditebak ya. Kemudian 3 terhadap 5 ya, 3 terhadap 5 ini ya, bentuknya beda, konsentrasinya sama, tapi suhunya juga beda ya. Nah, itu kalian kerjakan di buku catatan ya, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom ya, kelas kimia. Kemudian untuk rencana pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas persamaan laju reaksi dan penentuan laju reaksi.